Narasumber selanjutnya adalah Bapak Yerola Harapando Sipayung. Beliau pernah bergabung dalam Medicine Sans Frontier, merupakan organisasi kemanusiaan medis internasional yang memberikan bantuan darurat bagi masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata, epidemi, orang-orang yang tidak mendapatkan layanan kesehatan, serta korban bencana alam. Di tahun 2017, beliau juga pernah bergabung dengan United Nations Food and Agriculture Organization, organisasi pangan dan pertanian yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baik, kepada Bapak Sipayung dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak. Saya mohon untuk request control. Oke. Baik, yang terhormat Bapak Rustian, salam kenal Pak, saya Sipayung dari WFP. Yang terhormat Bang Ilham dari PMI, salam jumpa kembali, dan juga Ibu Dian, Direktur Basnas, dan terima kasih kepada Ibu Lina, moderator, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan. Topik yang akan kita bicarakan sore ini adalah manajemen pengelolaan logistik pengungsian pada masa pandemi. Silakan Pak. Next. Okay. Halo. Selanjutnya. Ya, harapannya teman-teman di sini yang berada di teman-teman Basnas yang ada di level nasional, provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai kecamatan mendapatkan harapan-harapan yang tertulis yang ada bersama kita ini. Ilmu baru, pengelolaan gudang, dan terutama penanganan COVID-19. Selanjutnya Pak. Ya, next Pak. Ya, sebagai perkenalan pertama, WFP, World Food Program, atau dikenal sebagai Badan Pangan Dunia, beroperasi di 80 negara, dan salah satunya ada di Indonesia, yang memiliki jalur laporan ke kantor regional Biro Bangkok. Selebihnya ada 5 regional biro yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya Pak. Oke. Baik, ini mungkin lebih kepada arah operasional. Sebelum kita melakukan pengelolaan logistik kepada pengungsi dalam masa pandemi ini, mungkin ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Apa yang kita alami di dalam kegiatan sehari-hari. Dari gambar pertama kita bisa lihat ada warga yang membutuhkan ember tetapi kita berikan skop. Gambar kedua, ada pipeline kebutuhan yang oleh masyarakat dibutuhkan ukuran selang jenis misalnya 2 mili, ternyata yang kita berikan adalah ukuran 20 mili. Kemudian yang ketiga, ketika proses perpindahan barang bantuan yang kita lakukan dari titik A ke titik B ke titik C, kita yang beroperasi untuk mendelivery kepada pengungsi berada di tengah-tengah dan tidak menemukan apa-apa. Dan di sebelah kirinya ternyata para warga yang membutuhkan itu sudah berteriak-teriak dan bahkan ada yang marah. Ini bisa menjadi refleksi bagi kita. Selanjutnya Pak. Jadi ini adalah elemen-elemen penting yang harus kita pertimbangkan. Dalam hal ini orang terdampak karena kita berbicara tentang orang-orang yang kita bantu, kemudian rencana distribusi, bagaimana, apa, dan seperti apa prosesnya, dan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bang Ilham juga tentang material yang dibutuhkan, standarisasi apa. Kalau
untuk yang lainnya, tenaga listrik dalam hal pandemi ini mungkin bisa kita abaikan. Jika kita mengikuti secara jarum jam, tenaga listrik, air, bandara tidak begitu berpengaruh. Mungkin ada pembatasan, pelabuhan tidak begitu berpengaruh, kapasitas, tetapi pada sebelah kiri ada kapasitas koordinasi. Ini menjadi sangat penting. Mulai dari level, kita ambil contoh level Basnas di nasional sampai level Basnas yang ada di daerah. Ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur tentang optimasi jaringan. Kemudian tentu saja gudang penyimpanan. Ketika barang-barang bantuan itu direlokasi dari nasional ke provinsi atau regional, kemudian ke kabupaten atau kecamatan, intinya adalah mendekati titik distribusi terakhir, yaitu warga. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Ya, jadi dalam hal ini gudang menjadi penting. Coba diklik, Pak. Harus kita sadari bahwa gudang menjadi titik penting karena ini adalah titik perpindahan bantuan. Selain itu, gudang juga berfungsi untuk menyimpan dan melindungi kargo kemanusiaan. Nanti kami akan tekankan betapa pentingnya safety, kesehatan dan keselamatan selama proses pergeseran kargo kemanusiaan ini dari titik awal sampai ke titik akhir. Tujuan manajemen gudang adalah proses yang bertujuan untuk mengelola, menyimpan, dan mengatur pergerakan produk dan material di dalam gudang sampai ke titik terakhir untuk didistribusikan. Selanjutnya, Pak. Di sini kita lihat bagaimana posisi gudang menjadi krusial atau penting. Kita bisa lihat bagaimana gudang berperanan penting untuk memastikan bahwa barang-barang yang dikirim dari level nasional sampai kepada para penerima bantuan memiliki standar higienis kesehatan yang sama. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Ya, ini adalah visualisasi. Teman-teman bisa melihat bagaimana visualisasi proses pergeseran barang bantuan mulai dari level nasional ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, sampai ke titik distribusi terakhir. Dalam hal ini adalah para warga masyarakat yang kita layani. Selanjutnya, Pak. Ya, ini sebagai informasi saja, apabila teman-teman ditugaskan untuk melakukan kajian terhadap fasilitas gudang, kira-kira apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, ada 3 unsur penting, yaitu unsur strukturalnya, fisik, unsur manajerial, sumber daya manusia, dan unsur tata letaknya. Selanjutnya, Pak. Ya. Lagi, dari unsur struktural ini bisa kita pertimbangkan karena aspek kesehatan dalam situasi pandemi ini. Selanjutnya, Pak. Selain itu, jika kita tidak memiliki gudang penyimpanan, poin-poin ini bisa menjadi pilihan ketika kita akan menggeser barang dari titik A ke titik B. Selanjutnya, Pak. Ini adalah contoh penyimpanan di dalam ruang dan luar ruang sebagai referensi bagi kita. Mungkin ini dalam konteks bencana alam, tetapi dalam konteks COVID mungkin sedikit ada perlakuan berbeda dari aspek keselamatan. Selanjutnya, Pak. Unsur manajerial organisasi gudang, seperti yang kita lihat di sini, terdiri dari orang yang mengatur. Ini menyangkut sumber daya. Bisa saja teman-teman Basnas mungkin tidak memiliki organisasi lengkap seperti ini, bisa saja 1 orang menangani fungsi-fungsi yang 5. Selanjutnya, Pak. Next, Pak. Nah, ya,
unsur penataan menjadi penting karena higienitas dalam konteks COVID ini sesuatu yang dijunjung tinggi. Benar, pemerintah dalam hal ini gugus tugas sudah menekankan dengan beberapa policy yang mengatakan memakai alat perlindungan diri, menjaga jarak. Ini benar-benar harus dipertimbangkan, terutama oleh sumber daya manusia yang ada. Selain itu, dokumen-dokumen, penataan barang, dan seterusnya, ini menjadi referensi penting juga. Selanjutnya, karakteristik kargo. Secara umum, karakteristik kargo yang harus kita pertimbangkan sebelum distribusi kepada para pengungsi adalah poin-poin ini. Tetapi untuk konteks COVID mungkin, dalam hal ini mungkin berhubungan dengan logistik kesehatan. Ini penting membaca tentang sifat kargo. Jika ada obat atau mungkin masker atau peralatan medis yang mungkin bahasanya berbeda atau ada expiry date, itu harus benar-benar perhatikan. Kita harus mengenal karakteristik barang. Mungkin selama ini di dalam prakteknya, kawan-kawan mungkin menerima bantuan sosial. Tapi mungkin suatu hari nanti juga kita bisa menerima bantuan medis berupa obat atau jika ada vaksin aktif ditemukan suatu hari nanti. Selanjutnya Pak. Ya, sifatnya ini sebagai informasi, bahan berbahaya. Untuk saat ini ada pertimbangan yang harus kita pikirkan, yaitu peraturan dan undang-undang nasional. Selalulah merujuk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya Pak. Kemudian penanganan handling, ini menjadi penting karena keselamatan barang-barang yang kita kirim dari titik A ke titik B ini akan ditentukan seberapa higien kita memperlakukannya. Jadi mulai dari cara proses, alat pendukung yang kita gunakan, penentuan lokasi dan keamanan. Khusus di alat pendukung, begitu kita selesai mempergunakannya, apakah kita perlu mendesinfektan, bagaimana dengan manusianya sendiri, apakah kita disiplin menjalankan prosedur-prosedur mencuci tangan, bekerja pada saat memakai Google, safety misalnya, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun pada saat bekerja. Hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting. Kemudian tentang tata letak, penempatan, jarak ini menjadi penting untuk mobilisasi di lapangan, metode stacking yang dipergunakan atau penumpukan, prinsip-prinsip first in, first out, last in, first out, first expired, first out, ini menjadi perhatian pada saat persiapan kita sebelum distribusi kepada para warga yang kita layani. Selanjutnya Pak. Di sini sebagai referensi cara memberikan gambaran kepada kita bagaimana menata gudang. Selanjutnya Pak. Ya, jika kita lihat di sebelah kiri ada pintu masuk, di sebelah kanan ada pintu keluar. Di sini gudang ini kita bagi berdasarkan karakternya. Satu barang non makanan, kedua barang makanan yang ada di sebelah kanan. Pertimbangan yang penting adalah contoh dalam hal ini, mungkin di dalam konteks Bapak Ibu bisa berbeda ya. Contoh beras, kenapa dia lebih dekat ke dekat pintu? Karena beras, garam ini mungkin frekuensinya akan paling sering didistribusi dan jumlahnya juga besar. Jadi memang harus dekat dengan pintu. Kenapa minyak ada di belakang? Karena minyak biasanya harganya lebih mahal. Shelter kits, distribusi shelter kits mungkin sesekali akan dilakukan, termasuk selimut dan kelambu untuk barang makanan. Kita perhatikan jarak-jarak tumpukan yang ada di sini. Ini menunjukkan betapa di sini ada tempat untuk melakukan mobilisasi. Kemudian di sini kita lihat juga ada area kerja. Area kerja menjadi penting ketika kita melakukan kitting atau merepackaging barang-barang yang dalam bentuk bulk ini ke dalam satu kit yang biasa mungkin kita terima atau kita distribusi. Sementara untuk barang-barang yang ada di sebelah kanan, yaitu makanan basi atau rusak, baju bekas, kaleng kosong atau
sampah dan selain sebagainya itu berada di luar gudang. Ini menjadi penting kenapa? Bisa jadi nanti di lapangan Bapak Ibu menerima bantuan dari masyarakat. Nah, di sini mungkin kita perlu terapkan pengetahuan tentang biosecurity. Nanti di dalam diskusi mungkin kita bisa lakukan diskusi untuk itu. Selanjutnya Pak. Ya, ini adalah contoh. Foto ini saya ambil bagaimana rekan-rekan Basnas melakukan kitting di area bekerja, di area pengemasan ulang. Selanjutnya Pak. Ya, area abu-abu ini adalah area bekerja tadi yang ada di dalam gudang. Selanjutnya. Selanjutnya Pak. Ya, apa dari inti dari pekerjaan yang kita lakukan? Ini adalah bagian dari manajemen kualitas dan kuantitas, memastikan kondisi barangnya, kualitas barangnya sesuai dengan standar, perlu melakukan inspeksi yang reguler, perlu melakukan perawatan, perlu memastikan bahwa jumlah barangnya sama, perlu melakukan pemeriksaan melalui stok opnam, dan tentu saja dokumentasi. Ini berhubungan dengan kuantitas dan kualitas. Pertanyaannya adalah, apa stok opnam itu menjadi penting? Alasannya apa? Tadi sudah kita jawab. Bagaimana melakukannya? Kapan kita lakukan? Dan siapa yang melakukannya? Sebagai masukan bagi kita, masukan dalam melakukan stok opnam ini bisa kita lakukan misalnya bulanan atau 3 bulanan. Tetapi mungkin di dalam konteks ini, jika teman-teman melakukan distribusi lumayan sering, mau tidak mau mungkin bisa jadi setiap minggu. Itu yang menjadi pertimbangan bagi kita. Selanjutnya Pak. Nah, di sini perlu kita pastikan bahwa barang-barang yang akan kita distribusi itu bebas hama. Ada tindakan preventif, menjaga kebersihan, dan seterusnya. Juga jika diperlukan, perlu kita lakukan fumigasi, desinfektan, bahkan fogging. Dan yang paling penting juga adalah memastikan kebersihan gudang secara keseluruhan. Selanjutnya Pak. Ya, ini adalah referensi sebagai informasi bagi kita apa yang perlu kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, tempat apa yang harus kita periksa, misalnya sudut ruangan kah, kita menggunakan panca indera, kita memerlukan peralatan jika yang diperlukan, contohnya melakukan pemeriksaan beras, atau pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Selanjutnya, ya ini adalah metode-metode penataan, membersihkan area tumpukan, menggunakan palet yang baik dan bersih, menata barang dengan baik, mengidentifikasi ruang untuk pengepakan yang tadi sudah kita sampaikan. Ini wajib diketahui oleh teman-teman Basnas yang mengelola gudang sebelum mendistribusikan barang-barang yang ada di dalamnya. Selanjutnya Pak. Ya, sedari awal tadi kita berbicara tentang perencanaan. Kenapa perencanaan ini penting? Karena ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengelolanya dan bagaimana kita mendistribusikannya. Kemudian selanjutnya Pak. Ya, jadi kurang lebih ini adalah pipeline atau gambaran bagaimana proses relokasi barang-barang bantuan di area gudang, mulai dari unloading pada saat penerimaan, kemudian melakukan penyimpanan, kemudian melakukan kitting, kemudian melakukan dispatching untuk didistribusikan kepada para penerima manfaat. Dari alur ini, kita bisa lihat bagaimana perencanaan dan penyimpanan itu memerlukan dokumentasi. Selanjutnya. Terus Pak, ini adalah contoh-contoh praktek yang buruk yang seharusnya tidak kita lakukan. Selanjutnya Pak, ini adalah contoh-contoh kartu tumpukan untuk memonitor pergerakan barang yang akan kita distribusikan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh buruk, bisa dibayangkan sebelum distribusi kita harus mencari hal-hal yang seperti ini, belum lagi dari aspek kesehatan dan keamanan. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah contoh baik yang dimiliki oleh BNPB di gudang tingkat nasional.
bagaimana barang ini ditata dan dikelola sedemikian rupa. Dan ini bisa menjadi referensi bagus bagi kita bagaimana pemerintah mengelolanya. Selanjutnya, Pak. Nah, yang paling penting adalah di dalam masa pandemi ini adalah bagaimana keamanan dan keselamatan selama beroperasi dalam masa pandemi. Next, Pak. Ya, yang pasti keamanan fisik staf gudang itu menjadi prioritas kita. Tentu saja fungsi gudang lainnya adalah melindungi dari perampasan dan pencurian. Keselamatan para staf berupa kesehatannya itu menjadi penting, termasuk pengunjung jika ada, tetapi sebisa mungkin pengunjung dibatasi. Dan perlindungan terhadap kecelakaan. Selanjutnya, Pak. Ini perlu menjadi perhatian kita untuk kondisi-kondisi lingkungan yang tidak aman selama masa pandemi, yang harus kita bisa hindari. Pahami bagaimana penularan COVID-19 dan lakukan cara-cara pencegahannya. Ini bisa kita merujuk informasi yang dibagikan oleh gugus tugas setiap hari. Kemudian, perubahan sikap perilaku. Ini mengajak kita untuk menjadi disiplin dan taat untuk menuruti protokol-protokol yang sangat disarankan oleh pemerintah. Selanjutnya, Pak. Ya. Pada saat kita melakukan persiapan distribusi ini menjadi penting. Hindari memegang benda di tempat umum. Bawa hand sanitizer dan pergunakan sebagaimana mestinya. Pakai masker dan APBD sesuai tugas. Jangan pernah memegang wajah, hindari interaksi fisik dengan orang lain. Harus disiplin, benar-benar disiplin cuci tangan, menjaga jarak dan jangan berkerumun saat bekerja, termasuk saat melakukan distribusi di kantong-kantong penerima manfaat dalam hal ini masyarakat. Cuci dan bersihkan diri setelah tugas selesai. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita, orang di sekitar kita, dan keluarga kita yang menanti di rumah. Lebih detailnya nanti bisa dibaca di protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Pak. Ya, ini adalah persiapan-persiapan sebelum bertugas yang mungkin sudah kita praktekkan. Ini menjadi pengingat bagi kita, persiapan sebelum bertugas, selama bertugas, dan kembali dari lapangan. Selanjutnya, Pak. Ya, apa yang harus kita persiapkan? Hal-hal yang udah standar, yang sebelumnya tidak ada bertambah di pada bagian baris ke bawah, bagian terbawah. Ada fasilitas cuci tangan. Di gudang kita mungkin, atau bahkan di titik distribusi yang akan kita lakukan, ada fasilitas cuci tangan. Ada alat pendeteksi suhu. Ada alat pelindung muka. Dan melakukan desinfektan. Selanjutnya, perencanaan distribusi menjadi penting. Tergantung, kita pastikan jenis pengirimannya bagaimana. Jenis pengiriman mau dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini misalnya contoh, saya harus menyebut merek misalnya Jene, dari titik awal sampai ke titik akhir, atau pengiriman langsung yang kita lakukan, misalnya Basnas Nasional mengirimkannya dulu ke Basnas Provinsi dan seterusnya. Dan bagaimana frekuensi pengiriman itu? Apakah akan reguler, terus-menerus masuknya, atau hanya sesekali, sekali kirim dalam bentuk bulk atau dalam bentuk jumlah yang besar, dan selesai. Ini menjadi pertimbangan terhadap konteks frekuensi pengiriman kita dan jenis pengiriman kita. Barang apa yang kita kirim, di mana dan kapan. Ini akan terhubung dengan perencanaan yang telah kita bicarakan tadi pada saat pengkajian logistik di awal. Selanjutnya, Pak. Pada masa Maret kemarin, bagaimana awal PSBB, kebutuhan yang dikirimkan belum diketahui secara jelas. Jadi segala sesuatu dikirimkan, bahkan barang yang tidak kita butuhkan sama sekali. Itu mungkin di awal-awal PSBB. Tetapi pasca fase awal itu, ketika kita sudah mengidentifikasi barang kebutuhan yang akan kita distribusikan, maka informasi awal itu akan diberikan kepada level yang lebih tinggi, dalam hal ini tingkat nasional, untuk barang-barang bantuan yang lebih dibutuhkan kepada masyarakat. Istilah-istilah ini mungkin tidak terbiasa kita dengar, istilah dorong, tapi sebenarnya sudah kita lakukan, dan istilah tarik. Istilah dorong adalah ketika segala sesuatu barang itu digeser
ke titik terdekat distribusi. Sementara istilah tarik itu dipergunakan adalah ketika kita sudah mengidentifikasi bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak atau penerima manfaat. Selanjutnya, Pak. Ya, ketika kita sudah mengetahui dan melakukan persiapan untuk distribusi, ini perlu menjadi perhatian adalah apakah kita melakukan distribusi ke seluruh area atau distribusi ke target langsung, sasaran. Distribusi seluruh area atau langsung ke target. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh beberapa jaringan distribusi yang mungkin bisa kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Sebelumnya, kita bisa melakukan distribusi dari pihak ketiga langsung. EDP dalam hal ini artinya titik akhir atau end distribution point. Supplier yang kita atur sedemikian rupa sesuai dengan perjanjian langsung mendistribusikan ke titik distribusi akhir, yaitu masyarakat terdampak, atau melakukan distribusi terpusat. Dalam hal ini gudang regional yang ada di provinsi dikonsolidasikan kemudian didistribusikan ke EDP-EDP yang ada di sekitarnya di kabupaten atau provinsi. Atau kita memilih menggunakan jaringan distribusi langsung dari gudang penyimpanan langsung ke titik distribusi. Tentu ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kondisi, situasi dan lingkungan di mana kita bekerja. Selanjutnya, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah kepada siapa Anda mendistribusikan? Ada beberapa tipe, salah satunya adalah melalui kelompok. Kemudian ada melalui kepala keluarga, dan ada juga yang langsung diberikan kepada individu. Masing-masing tipe ini ada untung ruginya. Tetapi yang harus perlu kita ingat adalah pencatatan menjadi penting. Jika kita melakukan distribusi tipe 1, misalnya kita contohkan kita berikan kepada kepala desa atau RT, maka kita mempercayakan kepala desa atau RT membagikan kepada masyarakat terdampak, dan pencatatannya tidak bisa kita dapat hari itu juga, mungkin besok atau 2 hari lagi. Untuk kepada kelompok kepala keluarga, ini mungkin bisa kita lakukan lebih gampang, karena pada saat yang sama kita langsung memberikan kepada keluarga dan ada pencatatan yang kita laporkan. Dan distribusi tipe 3 kepada para penerima langsung, dan mungkin ini yang paling sering kita lakukan. Sekali lagi, pemilihan distribusi ini tergantung dari kajian yang teman-teman Bapak Ibu lakukan di lapangan. Selanjutnya, Pak. Nah, jika kita melihat dari upstream atau hulu sampai hilir, arus dokumentasi menjadi penting. Integrasi sistem informasi ini menjadi penting, kenapa? Karena ini adalah bagian dari akuntabilitas yang harus kita laporkan kepada penerima, orang yang mengirimkan barang bantuan. Jika pemerintah, ini menjadi penting pencatatan ini. Jika kita menerima dari organisasi atau masyarakat, ini menjadi penting laporan sebagai bagian dari akuntabilitas kita kepada mereka. Ini bisa menjadi perhatian untuk mengintegrasikan sistem yang tadi sudah digagas oleh Pak Direktur dan Bang Ilham. Selanjutnya, dari semua alur rangkaian rantai pasok ini, kita perhatikan betapa catatan-catatan ini penting. Jadi belajar dari situasi pandemi ini, kami berharap teman-teman jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita distribusikan dengan memenuhi protokol-protokol COVID yang telah disampaikan oleh pemerintah. Kira-kira itu Bapak Ibu, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Bahwa gudang memiliki peranan penting pada masa pandemi. Ada 3 aspek untuk dipertimbangkan, yaitu unsur struktural, unsur manajerial, administrasional.
Protokol kesehatan menjadi perhatian yang sangat penting dalam pergunangan, dimulai dari perencanaan, karakteristik kargo yang digunakan, penanganan, dan tata letak. World Food Program telah melaksanakan protokol kesehatan, dimulai dari pemakaian APD, kebersihan gudang, dan beberapa prosedur sudah dibuat dan dilaksanakan oleh World Food Program dalam rangka membangun sistem logistik dengan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Semakin menarik diskusi kita pada siang ini, dan